Shalom, salam jumpa kembali dalam program Renungan Suluh Injil, edisi Selasa 8 Juli 2025. Firman Tuhan bagi kita kali ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai ayat 16. Renungan kita berbunyi, muncullah sesudah mereka generasi lain yang tidak mengenal Tuhan. Tema renungan kita, belajar dari kesalahan masa lalu. Saudara kekasih Kristus, Yosua, hamba Tuhan yang setia itu meninggal di usia 120 tahun sesudah ia menyelesaikan tugasnya membawa bangsa Israel tiba di tanah perjanjian Kanaan. Ia memimpin bangsanya memenangkan banyak pertempuran dan menjadi teladan iman. Selama zaman generasi Yosua, bangsa Israel hidup setia kepada Allah karena memori tentang Allah dan kekuatannya sangat melimpah dalam ingatan. Akan tetapi, sesudah kematian Yosua dan generasi seusianya, datang generasi baru yang tidak mengenal Allah. Mereka menyembah Baal. Cerita sejarah masa lalu bangsa seakan tidak berarti lagi. Generasi Yosua menyembah Allah Yahweh karena mereka menyimpan memori tentang Allah dan perbuatannya. Sedangkan generasi baru tidak mengalami langsung sejarah Mesir dan Padang Gurun, tidak mengenal Allah. Ada yang terputus dalam relasi dan pendidikan dalam keluarga. Bagi generasi baru, menikmati tanah Kanaan merupakan buah dari perjuangan mereka menaklukkan bangsa lain. Di sisi lain, para orang tua disibukkan dengan mengerjakan janji Allah tentang Kanaan. Seluruh waktu mereka terpakai untuk membangun dan memulai era baru menetap di Kanaan. Perjalanan padang gurun yang melelahkan menghabiskan energi mereka. Belum ada kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Kelalaian para orang tua menceritakan pengalaman bersama Allah di masa lalu. Hidup mereka berakibat sangat fatal. Orang tua bukan hanya menyebabkan anak-anak tumbuh sebagai generasi yang tidak mengenal Allah, tidak percaya kepada Allah, tetapi juga menghancurkan hidup mereka. Itulah sebabnya ayah, ibu, para orang tua diwajibkan oleh Allah untuk mengajarkan dan menceritakan kepada anak-anak mereka bahwa Allah telah menyatakan dirinya melalui perbuatannya agar generasi kemudian tetap mengenal Allah, kehendaknya, dan menikmati keselamatan di dalam Allah. Saudara kekasih, mungkin sebagai orang tua kita merasa tidak memiliki cukup pengetahuan teologis untuk diajarkan kepada anak-anak. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa yang kita perlukan dalam mendidik anak-anak ialah
mengingat pengalaman baik buruk masa lalu, dan mengakui betapa baiknya Allah. Masa lalu para leluhur menjadi cerita masa kini dan masa depan. Amin. Demikian renungan Suluh Injil bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.